Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat kebahagiaan, kamu ngerasa gak sih bahwa diri kamu akhir-akhir ini atau juga saat ini, kamu merasa jauh lebih baik lagi ketimbang kamu yang kemarin-kemarin atau kamu yang lalu? Hal ini mungkin juga akan bisa dirasakan oleh seseorang yang saat ini ngejalin sebuah koneksi dengan sahabat kebahagiaan. Lalu bagaimana sih pendapat dia tentang sahabat kebahagiaan yang berubah jauh lebih baik lagi? Apakah dia semakin mencintai kamu? Dia menyadari tentang perubahan kamu atau tidak? Kita akan cek bersama-sama. Dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin, Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang isi bacaan kartu kita hari ini. Bagaimana pendapat diri dia tentang kamu yang berubah jauh lebih baik lagi? Dia yang terkoneksi denganmu, dia yang spesial di matamu, di hatimu. Bagaimana pendapat dia tentang diri sahabat kebahagiaan? Apakah dia menyadari atau tidak? Kita akan cek bersama-sama. Ini adalah energi sahabat kebahagiaan yang terrefleksikan kepada diri dia. Apa pendapat dia tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada diri sahabat kebahagiaan? Untuk kartu yang pertama, kita akan cek bersama-sama. Oke, sahabat kebahagiaan, kamu memang berubah jauh lebih tenang lagi. Tidak seperti dulu lagi yang mungkin kamu pikirannya tuh bisa kemana-mana. Dulu mungkin sahabat kebahagiaan itu kalau ada penolakan sedikit, ya mungkin kamu komplain, mungkin kamu kayak resah, mungkin kamu kayak nggak bisa mengontrol diri kamu. Tapi segala peristiwa yang sahabat kebahagiaan lalui, justru kamu membuat diri kamu itu kayak kelelahan. Aku capek kayak dulu lagi, aku capek sama diriku yang nggak bisa mengontrol emosi. Kartu rest di sini tentang diri sahabat kebahagiaan, di mana kamu itu bisa mengontrol emosi kamu. Perubahan yang lebih baik lagi adalah ketika kamu lebih bisa mengontrol emosional, dia menilai kamu jauh lebih tenang. Dan kamu selalu membuat diri dia nyaman. Pancaran energi sahabat kebahagiaan membuat orang ini ngerasa bahwa perubahan kamu yang akhir-akhir ini terlihat jauh lebih diam, jauh lebih tenang, membuat diri dia merasakan, apakah kamu tidak lagi tertarik pada diriku? Ini yang membuat diri dia penasaran. Dan rasa penasaran ini menebuhkan sisi gairahnya dia untuk mencoba lebih intim kepada diri sahabat kebahagiaan. Ketimbang diri sahabat kebahagiaan kayak dulu yang mungkin kamu tuh kalau misalkan ada sesuatu seperti yang Kevin sebutkan, ada sebuah penolakan, kamu kayak marah, tersinggung, atau kayak nggak bisa ngontrol emosi. Kalau kamu kayak gitu, pasti diri dia berpikir lain. Namun ketika sahabat kebahagiaan diam, lebih tenang, dia akan berpikir, apakah kamu tidak lagi mencintaiku dan tidak tertarik lagi sama diriku? Ini adalah sebuah terapan drug psikologi ya, sahabat kebahagiaan. Ya, ketika kita terbiasa dengan seseorang, tapi kita jauh lebih bisa mencintai diri kita sendiri, kita jauh lebih bisa menikmati hidup kita. Yang tadinya kita tuh perhatian banget sama diri dia, tapi kita mengalihkan perhatiannya sama diri kita sendiri. Dia pasti akan ngerasa dan akan merespon, kenapa kamu lebih beda ya, kamu lebih tenang dan kamu kayak lagi sibuk sendiri sama urusan kamu.
Dan inilah yang membuat diri dia akan selalu bertanya-tanya tentang diri sahabat kebahagiaan. Dalam batinnya bertanya-tanya. Tapi ini tidak akan pernah mempengaruhi kondisinya dia untuk tidak mencintai kamu. Justru ketika sahabat kebahagiaan bisa mengendalikan emosional kamu, kamu jauh lebih tenang. Orang ini justru akan selalu tertarik dan akan selalu tertarik kepada diri sahabat kebahagiaan. Untuk saat ini, dia lebih menyukai situasi yang cukup tenang. Dia bukan tipe kalau orang yang senang dengan seseorang yang agresif atau seseorang yang istilahnya adalah ya apa-apa tuh kayak diutarain, apa-apa kayak diutarain. Dia lebih mengamati ke hal-hal yang tenang. Jadi mungkin sahabat kebahagiaan, jika kamu ingin mendapatkan sebuah respon atau pendapat yang positif kepada diri dia, jadilah anggun li, jadilah orang yang cukup tenang. Cukup tenang, karena ketenangan kamu justru akan membuat diri dia juga ngerasain kenyamanan. Ini adalah pendapat dia tentang kamu yang tiba-tiba menjadi orang yang jauh lebih baik lagi, mengontrol emosi kamu menjadi lebih tenang. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, sahabat kebahagiaan, segala sesuatu hal yang terjadi dalam diri kamu memang ada sebuah sebab dan akibatnya. Kartunya di sini adalah stillness, tentang sebuah keheningan. Memang ketika kamu di sini menjadi orang pendiam, kamu jadi orang yang kayak seakan-akan menarik diri, tidak terlalu aktif, tidak terlalu menunjukkan sisi ketertarikan kamu kepada diri dia, justru membuat diri dia tuh semakin penasaran. Orang ini akan semakin penasaran ketika dalam kondisi hening. Kamu yang tiba-tiba berubah menjadi orang yang hening, kamu tiba-tiba berubah menjadi orang yang introvert, membuat diri dia itu berpendapat bahwa ada apa dengan diri kamu, apakah ada masalah pada diri kamu atau tidak. Ya, sahabat kebahagiaan memang sudah mendewasakan diri kamu. Semakin usia kalian bertambah, justru sahabat kebahagiaan akan selalu mencari sebuah keheningan atau ketenangan. Ini adalah panggilan jiwa kamu. Mungkin untuk hanya sekedar bermeditasi, self-love, meluangkan waktu untuk diri sendiri. Dan ketika perasaan itu muncul, maka lakukan. Untuk kebaikan sahabat kebahagiaan, kamu perlu ruang untuk diri kamu sendiri. Ketika kamu memiliki sebuah ruang untuk diri kamu sendiri, kamu bermesraan di dalam sebuah keheningan untuk diri sendiri, orang ini justru akan tertarik kepada diri kamu. Beda, dulu mungkin kamu kayak ngejar-ngejar diri dia, kamu kayak seakan-akan ingin menggapai diri dia, namun terkadang tidak sesuai dengan jalan pikiran kamu. Maka dari itu, ketika kebaikan hati muncul dalam diri kamu self-love, meluangkan waktu untuk diri sendiri, mementingkan diri sendiri, bermesraan dengan diri sendiri, orang ini justru akan semakin tertarik kepada diri kamu. Tadinya dia orangnya pasif banget, tapi ketika ada sebuah keheningan di dalam diri kamu, dia akan jauh lebih aktif untuk bisa mendekat kepada diri sahabat kebahagiaan. Balik lagi di energi pertama, bahwa dia untuk saat ini suasana hatinya tidak suka atau tidak menyenangi orang-orang yang mungkin terlalu menonjol, terlalu nguber, atau terlalu ngoyo. Rasa penasaran dan gairahnya dia akan tertuju kepada sesuatu hal yang hening. Ini adalah energi sahabat kebahagiaan yang tiba-tiba kamu berubah menjadi orang yang suka dengan keheningan, ketenangan. Maka lakukan. Itu adalah petunjuk semesta. Kamu sebenarnya punya intuisi. Kamu sebenarnya punya firasat yang semesta berikan kepada kamu. Ketika kamu tuh tiba-tiba kayak ngerasa, Kevin, kok aku tuh hawanya tuh senangnya tuh kayak suasana yang hening, suasana yang tenang, melihat pegunungan, melihat danau, melihat lautan. Aku pengen ke hal-hal itu, menuju ke sana. Maka lakukan. Tapi jauh Kevin gak bisa ke sana. Ya udah, kamu bisa lakukan bermeditasi di rumah kamu sambil mendengarkan lagu meditasi atau mungkin juga visualisasi. Di YouTube itu kan banyak ya, visualisasi, meditasi ketenangan, ada landscape tentang alam yang indah. Kamu mungkin bisa melihat itu dan mendengarkan. Maka suasana hati kamu juga akan terobati. Dan keheningan kamu justru akan menarik seseorang yang semakin penasaran dengan sahabat kebahagiaan. Karena aura kamu itu narik diri dia. Oke, untuk energi yang selanjutnya, sahabat kebahagiaan, kamu itu tipe orang yang gak pernah menyerah dalam banyak hal, mandiri,
sudah pasti itu adalah diri kamu. Gak pernah menyerah, selalu berusaha. Apapun yang terjadi dalam hidup kamu selalu berusaha. Dan dia berpendapat bahwa kau adalah tipe orang yang tidak mudah ditaklukkan dan tidak mudah dikalahkan. Karena sisi kemandirian kamu itu. Ini adalah value yang berharga untuk diri sahabat kebahagiaan. Ketika kamu memiliki sebuah value di sini, maka pertahankan value kamu. Bahwa aku adalah orang yang sangat berarti, aku adalah orang yang sangat berharga. Aku adalah berlian di tumpukan jerami. Aku adalah berlian yang sangat berharga. Dia mengagumiku dengan pribadiku yang lebih baik lagi. Afirmasikan hal yang positif terhadap diri sahabat kebahagiaan. Kamu mungkin juga bisa berafirmasi dan berasumsi, aku adalah orang yang paling tampan, aku adalah orang yang paling cantik. Dia tertarik kepada parasku, dia tertarik kepada kepribadianku. Maka orang itu pasti akan ketarik sama sahabat kebahagiaan. Ketimbang kamu kayak ngerasa gak pede, aduh kok aku gemukan ya, aduh kok aku kurusan ya. Ini justru semakin menjauhkan diri sahabat kebahagiaan. Dan Kevin melihat sisi kemandirian kamu di sini selalu dinilai positif. Dan dia berpikir, kayaknya aku susah deh menaklukkan diri kamu atau dapatin diri kamu. Tapi orang ini gak akan pernah berputus asa untuk mendapatkan berlian cintanya, yaitu kamu. Karena kamu adalah orang yang sangat berharga. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, sahabat kebahagiaan, kartunya tentang guidance. Sebuah panduan di dalam diri kamu ketika kamu ngerasain bahwa sepertinya semesta mengarahkan kamu ke hal-hal yang hening, ke hal-hal yang menyenangkan, maka ikuti. Karena kamu dijaga. Kamu sebenarnya punya malaikat penjaga diri kamu atau spirit penjaga diri. Yang terkadang sahabat kebahagiaan mungkin kurang merespon mereka atau kurang sensitif terhadap mereka. Mereka ini sang penjaga kamu memang selalu memandu kamu ke hal-hal yang jauh lebih positif, terutama dari segi keheningan untuk introspeksi diri, mencintai diri sendiri. Jika sahabat kebahagiaan merasakan hal itu, lakukan, karena ini adalah petunjuk dari semesta, petunjuk juga dari malaikat-malaikat penjaga kamu dan spirit-spirit penjaga kamu bisa leluhur ketika kamu mengikuti panduan di sini. Maka seseorang yang selama ini ngejalin hubungan dengan sahabat kebahagiaan akan juga merasakan ketenangan dari aura jiwa kamu. Percaya dan yakin bahwa diri kamu itu menarik segala sesuatunya, termasuk menarik energinya dia menjadi apa yang kamu mau dan apa yang kamu inginkan. Mungkin kamu selalu berpikir, kapan ya dia berubah, Kevin? Apakah dia bisa berubah? Apakah dia bisa berubah jauh lebih baik lagi atau tidak? Tidak usah membuang waktu untuk berpikir atau mencari cara bagaimana dia berubah, kapan dia berubah. Lebih baik perbaiki dari diri kamu. Itu justru kamu yang bisa narik energinya dia. Kok bisa? Ya bisa dong, kamu sama dia punya koneksi. Kamu sama dia punya ikatan, koneksi yang cukup kuat. Sehingga hal semacam ini mudah sekali bisa sahabat kebahagiaan ciptakan. Kamu tidak perlu mencari dukun pelet, dukun cinta atau apa. Kamu bisa lakukan untuk diri kamu sendiri dengan beristirahat untuk hal-hal yang menjenuhkan, mencintai diri kamu sendiri, mencari sebuah ketenangan, dan tanamkan pada diri kamu bahwa aku adalah orang yang mandiri, aku selalu berjuang, dan aku tidak akan pernah menyerah ke dalam hal apapun. Lalu dengarkan suara hati kamu. Ikuti suara intuisi-intuisi. Ikuti dari petunjuk-petunjuk semesta. Jika kamu adalah seseorang yang mendalami sisi spiritual, pasti akan lebih sensitif tentang sinyal-sinyal yang semesta berikan kepada sahabat kebahagiaan. Ya, kita sama-sama belajar untuk bisa mendengarkan dan merasakan sinyal-sinyal tersebut. Ketika sahabat kebahagiaan sudah bisa mendengarkan dan merasakan sinyal-sinyal dari semesta, hidup kamu akan jauh lebih tenang. Dan ini justru akan membuat dia menilai kau adalah sesuatu hal yang lembut, yang nyaman untuk aku singgahi. Oke, positive energy. Dari perubahan diri sahabat kebahagiaan, ternyata kamu jauh lebih baik lagi. Dan mungkin pembacaan Kevin di sini juga bisa dijadikan sebagai saran untuk sahabat kebahagiaan. Oke, untuk energi yang selanjutnya,
sahabat kebahagiaan, kamu tuh bukan tipe orang yang malas ya. Walaupun kamu mungkin suasana hatinya suka dengan keheningan, tapi kamu selalu bergerak dengan action. Kartunya di sini adalah action. Kamu selalu bekerja. Kamu selalu bergerak. Kamu memiliki sebuah kekuatan dan kamu selalu bangkit. Meskipun mungkin kamu adalah seorang perempuan, tapi kamu mandiri. Kamu selalu menggerakkan segala sesuatunya dengan action dan selalu memiliki sisi inisiatif. Dia akan berpendapat bahwa kau bukanlah tipikal seorang perempuan atau seorang laki-laki yang mudah ditaklukkan atau dijatuhkan. Dan kau bukan orang pemalas. Ini adalah pergerakan sahabat kebahagiaan yang membuat diri dia menilai bahwa kau punya value. Sama halnya dalam berafirmasi sahabat kebahagiaan. Ketika kita berafirmasi, kita harus melakukan sebuah action. Kalau kamu berafirmasi, saya cantik, saya tampan. Kamu pergi ke kamar mandi, gunakan parfum, baju favorit kalian, dan kemudian bercermin. Lalu berafirmasi lagi. Itu adalah action. Maka ketika sahabat kebahagiaan sudah melakukan hal itu, aura kamu akan bersinar. Ada aura berwarna pink atau merah muda, atau beraura hijau. Ini akan membuat diri dia menilai bahwa kamu punya kepribadian yang cukup baik, bersinar. Ketimbang kita itu kayak gak pede sama penampilan kita. Karena dia mencintai kamu bukan dari paras saja, tapi dari aura kamu, tapi dari energi yang ada di dalam diri kamu. Tingkatkan hal ini sebagai action kamu. Pasti dia akan selalu berpendapat, kau selalu menarik di mata dan juga di hatiku. Dan kau selalu yang menjadi orang yang pertama. Kau adalah orang yang pertama yang selalu perhatian kepada diriku. Dan aku menilai dan menghargai tentang siapa kamu. Ini adalah pendapat diri dia kepada sahabat kebahagiaan. Lalu untuk energi yang selanjutnya. Oke, itu kan benar kan? Positif lagi. Kartunya adalah The Sun. The Sun di dalam kartu tarot atau kartu oracle pasti memiliki makna yang positif. Selain kamu memiliki divine feminine, sebagian di antara sahabat kebahagiaan memiliki divine masculine untuk selalu bisa bersinar. Diri kamu yang penuh harapan, kepercayaan diri selalu bersinar seperti matahari yang bisa memberikan sebuah kehidupan di tata surya kita, terutama di bumi. Dan kamu adalah the sun-nya. Selalu berafirmasi dan selalu memvisualisasikan, aku adalah matahari yang bisa memberikan sebuah kehidupan. Namun aku bisa membakar segalanya. Maka dari itu, segala bentuk kontrol energi sahabat kebahagiaan ada di dalam diri kamu. Dan orang ini akan selalu melihat diri kamu karena kamu adalah pusat perhatiannya. The Sun. Sun adalah pusat perhatian. Kau adalah pusat perhatiannya. Dan ini justru akan membuat sahabat kebahagiaan jauh lebih baik lagi. Kamu punya rasa percaya diri yang kuat. Tapi jangan kebablasan ya. Kalau punya rasa percaya diri yang kuat kebablasan, nanti jadinya NPD. Jangan sampai kamu jadi orang yang narsistik ya, berbahaya. Kalau orang yang narsistik itu adalah kebalikan dari orang empati. Kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Oke, positif energi. Kartunya adalah love, cinta. Kau adalah orang yang penuh dengan cinta kasih. Ketika kamu menanamkan diri kamu bahwa aku adalah sumber kekuatan cinta, aku selalu bisa menebarkan cinta kasih kepada semesta, kepada semua makhluk. Maka dia akan menilai bahwa kau orang yang lembut, kau orang yang penuh cinta kasih. Dia akan tertarik sama energi kamu dan akan jauh lebih bisa mencintai kamu. Dan pendapat diri dia, kau adalah tipe orang yang tulus ketika mencintai. Dan seseorang yang dicintai oleh kamu, dia akan membalas cinta yang positif lagi. Kekuatan ini bisa sahabat kebahagiaan dapatkan ketika kamu bisa berubah jauh lebih baik lagi. Mungkin kamu punya jurnal dalam kehidupan kamu. Aku bukan aku yang dulu, yang penuh dengan emosional, selalu ego,
tak bisa mengontrol diri. Aku yang saat ini jauh lebih baik. Aku saat ini adalah orang yang tidak terlalu bangga pada sesuatu, tapi selalu bersyukur akan sesuatu. Aku selalu tenang dalam banyak hal yang berkaitan dengan diri dia, termasuk penolakan. Aku selalu tenang karena aku tidak mau menjadi orang yang seperti dulu, arogansi, mudah marah, mudah tersinggung, mudah baper, mudah berprasangka tentang diri dia. Aku kembalikan semuanya pada diri dia, dan aku serahkan hidupku sama Tuhanku, dan aku akan jauh lebih menghargai diriku sendiri. Maka energi kamu justru semakin bersinar. Bukan hanya tentang kebaikan diri kamu, tapi peningkatan sisi spiritual sahabat kebahagiaan bisa menarik energi-energi termasuk sang kekasih kamu untuk bisa berubah menjadi sesuatu hal yang kamu inginkan atau sesuatu hal yang kamu mau. Dan mudah-mudahan energi positif yang Kevin bacakan ini bisa masuk ke dalam diri kita semua, karena Kevin klaim juga energinya di sini. Dan perjalanan ini adalah bagian dari perbaikan. Segala sesuatunya bisa kita perbaiki, sahabat kebahagiaan. Termasuk dari energi positif yang ada di dalam pikiran kita. Dan ini mewakili perjalanan sahabat kebahagiaan menjadi orang yang jauh lebih baik lagi ketika kamu berada di kondisi seperti apa yang Kevin bacakan. Ya, sudah pasti kau adalah mataharinya. Dan dia akan selalu ngikutin kamu karena kau penuh dengan energi cinta kasih. Oke, mungkin seperti itu aja untuk pembacaan singkat kita kali ini. Untuk zodiaknya nggak ada ya, karena ini adalah bacaan general untuk semua, siapapun saja sahabat kebahagiaan yang nonton videonya Kevin. Ini bukan sebuah kebetulan jika kalian nonton video ini, karena ini adalah bagian dari petunjuk semesta. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan dalam pembacaan kita hari ini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masio.